tidak semua TBM juga memiliki sumber bahan pustaka yang berlimpah. Di data kami itu sekitar 25% TBM itu di data keanggotaan bukunya baru kurang dari 100, khususnya di daerah-daerah 3T. Oleh karenanya kami memiliki program 1 juta bahan pustaka untuk TBM. Cinta dimulai dengan mengenal sayang menjadi serasi. Selamat Hari Literasi Internasional. Hidupkan negeri, majukan literasi. Sobat literasi, setiap tanggal 8 September, masyarakat internasional merayakan Hari Literasi Internasional. Sekarang saya bersama dengan Kang Opik, Ketua Pengurus Pusat Forum Taman Bacaan Masyarakat. Gimana Kang Opik? Kabarnya baik? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Kayaknya sekarang masih sibuk nih ya, keliling Indonesia ya? Enggak juga, kan sekarang ada Zoom. Ada Zoom Jadi ya? koordinasi dengan teman-teman pengurus wilayah, bertegur sapa dengan teman-teman TBM, ya harus bisa menggunakan piranti Zoom begitu, ataupun aplikasi-aplikasi yang lain. Tapi ketika memang dibutuhkan dan ada kesempatan, ya sesekali juga menemui mereka langsung ke lapangan. Jadi meskipun pandemi 2 tahun ini masih berlangsung, tapi kesibukannya nggak berkurang ya, karena digantikan dengan Zoom itu ya? Ya, dan bahkan itu kan dimulai sebelum saya menjadi ketua pengurus pusat ya. Waktu itu ketika pandemi menyerang kita, teman-teman pengurus demisioner itu sudah meresponnya dengan kegiatan energi literasi dari rumah, kumpul dari rumah masing-masing di Zoom. Ya, Kang Opik, tahun ini kan Hari Literasi Internasional itu temanya Transforming Literasi Learning Spaces ya, transformasi ruang belajar literasi. Menurut Kang Opik sendiri, makna dari tema ini apa sih? Ya, mentransformasikan ruang-ruang pembelajaran. Dan dalam kacamata kami, bukan hanya ruang pembelajaran, tetapi juga medianya, kemudian juga skema gerakannya, termasuk pendampingannya juga harus bertransformasi. Bertransformasi dalam hal ini tentu saja ke arah positif. Positif, ya. Ya kan, jadi mungkin ini kelanjutan dari episode tema sebelumnya gitu ya, bahwa sekarang ruang belajar itu tidak terbatas pada luring ya, pertemuan tatap muka. Sekarang banyak terjadi diskusi gitu ya, atau gerakan literasi di dunia maya. Nah, dari sisi ini, dalam konteks ini, apakah terjadi dampak terhadap TBM? Apakah ada penurunan atau rontok, atau ada yang karena aktivitas menurun itu TBM ada yang jatuh atau hilang gitu? Di setiap aspek kehidupan, pandemi ini pasti mempengaruhi ya. Tetapi kalau sampai membuat porak-poranda, saya pikir tidak. Karena teman-teman pegiat TBM ini ya tadi melakukan transformasi. Misal penandanya, dulu gerakan TBM ini hanya gerakan di tempat gitu. Ada ruang, ada tempat yang diberi nama TBM, ataupun saung baca, ataupun ruang literasi, komunitas literasi, ruang kreatif. Ada program mengajak orang membaca di tempat, kemudian bertransformasi. Ada yang bergerak begitu, ada layanan bergerak seperti perpustakaan keliling, lapak baca, dan hari ini karena pandemi ini ada juga layanan melalui digital begitu. Jadi sebenarnya nggak mati ya, tapi hanya bertransformasi, hanya beralih wahana. Beralih media, ruang begitu. Jadi mungkin sejak awalnya itu TBM lebih banyak menggunakan buku cetak, tapi karena pandemi ini alih wahana itu nggak cuma cetak ya, ada buku digital, terus lagi film gitu ya. Mungkin gimana dinamika di lapangan sendiri? Ya tadi kalau tadinya
kita kebanyakan berfokus pada buku cetak, misal salah satunya di media sumber belajarnya, hari ini kita semakin sadar tentang pentingnya ruang-ruang digital. Kita mengenalkan buku digital, kita juga mengenalkan aplikasi-aplikasi atau situs bahan pustaka melalui digital. Ya, bahan pustaka itu kan bukan hanya sekedar buku ya, bukan hanya sekadar buku cetak, ada buku digital juga, ada YouTube juga, dan lain sebagainya. Bahkan beberapa bulan terakhir ini, kami memiliki program tersendiri dalam pemanfaatan buku digital, kerjasama dengan Let's Read Asia Foundation. Ada beberapa TBM yang lolos seleksi, kemudian diberikan dana stimulus untuk mengoptimalkan pemanfaatan buku digital, khususnya dalam hal ini buku Let's Read, begitu. Iya, misalnya alih wahana tadi ya, enggak sekedar buku, ada film, mungkin juga ada musik juga gitu ya. Nah, praktek baiknya ada gak sih? Mungkin bisa diceritain ada TBM mana yang mungkin membuat film atau membuat wahana-wahana lain gitu selain pengadaan buku cetak gitu. Oke. Banyak sekali ya, misal kalau harus menyebut nama, misal di Magelang ada TBM Omah Buku. Melalui program Let's Read itu dia mengalihwahanakan buku digital, sebetulnya mereka pelajari, mereka bedah, kemudian mereka buat alihwahanakan ke skrip film, lalu kemudian dibuat filmnya. Oh, dibuatkan film? Sampai dibuat filmnya. Dari buku digital menjadi film. Itu begitu. Bisa tuh ya? Ya. Orang-orang TBM bisa melakukan itu ya? Bisa, dan itu bisa ditonton di YouTube Forum TBM. Judulnya Denting Sunyi. Denting Sunyi, oke. Terus ada TBM Laskar Pelangi kalau tidak salah ya, atau Lumbung Lombok, itu membuat lagu Kunang-Kunang. Itu inspirasinya dari buku juga, buku cerita anak judulnya Kunang-Kunang begitu. Jauh sebelum itu ya beberapa kawan kan sudah membuat klip lagu, misal di Tasik ada Rumpaka begitu, mereka membuat klip lagu, kemudian juga membuat film. Iya, bagus-bagus sekali itu filmnya itu. Di Sumedang, profesional itu. Di Sumedang ada Panti Baca Ceria namanya. Dia membuat film dan kemarin ikut kontes film komunitas internasional, dan dia juga punya program keren nih, namanya Satu Buku Satu Kecamatan. Satu buku satu kecamatan, maksudnya apa itu ya? Itu relawan TBM yang satu ini datang ke kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Sumedang, kemudian mereka menelusuri ihwal seni budaya di sana, makanan khas di sana, makanan lokalnya, sejarah kampungnya, tokohnya, kemudian dibuatkan buku. Dibikin buku, dan bukunya itu tidak hanya buku cetak, buku digital juga, dan bisa diakses melalui perpustakaan digital Kabupaten Sumedang. Mereka berkolaborasi. Berarti memang TBM itu tidak sekedar kegiatan membaca buku saja ya, tidak. Tapi ketika terjadi pandemi itu mereka juga melakukan transformasi. Seperti tadi sebutkan ya, membuat film, kolaborasi dengan dinas gitu ya. Sebetulnya sebelum pandemi menyerang pun sudah ada, tapi setelah pandemi kian masif, kian semarak begitu. Jadi paling nggak ini menguntungkan juga pandemi ini ya? Wah, banyak memberi manfaat. Kalau tadinya kami berpikir kami bisa bertemu setahun sekali, misal pada event-event yang difasilitasi pemerintah, misal hari ini kita bisa bertemu kapan saja gitu ya. Tinggal janjian, menyempatkan waktu begitu. Bahkan di pengurus pusat Forum TBM sendiri, kita rapat kan sudah terintegrasi dengan Google Calendar begitu. Jadi sudah diingatkan oleh media begitu. Jadi bisa ngumpul kapan saja, bisa koordinasi kapan saja. Nah, ini rencananya tahun ini Forum TBM bikin kegiatan apa nih untuk dalam rangka peringatan Hari Literasi Internasional? Program sendiri tidak, tapi bekerjasama dengan Direktorat PMPK. Kita terus serta mensukseskan HAI yang rencananya akan digelar di Nusa Tenggara Barat. Tapi yang lebih fokus itu kita menggarap Festival Literasi Indonesia. Rencananya ini juga kerjasama dengan Direktorat PMPK, itu di Kuburaya. Di Kuburaya, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Itu kegiatannya apa aja tuh? Yang di NTB itu di mana? Di Mataram ya? NTB di Lombok mungkin. Iya, di Lombok. Lombok kalau yang di NTB. Kegiatannya apa itu di Lombok? Kalau yang di Lombok itu penganugerahan. Jadi ada anugerah Hari Aksara begitu, dan pengumuman pemenang lomba.
dan ada diskusi-diskusi serta kalau tidak salah karena itu program PMPK tapi saya sempat membaca rencana acaranya ya sambutan dari Dirjen PAUD Dikdasdikmen, kemudian juga ada dari UNESCO kalau nggak salah dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi sebenarnya secara lebih ke seremoni gitu ya. Seremoni ada webinarnya juga kalau Ada tidak salah. webinar 2 hari sebelum itu ada webinar. Oke. Itu tanggal berapa? 6, 7, 8 6, 7, 8 September. September. Lalu yang di Kuburaya, Nah, yang di Kuburaya itu lebih perayaan atau konsolidasi para pegiat TBM. Jadi di sana nanti akan ada webinar juga terkait tema Hari Literasi Internasional tahun ini, transformasi ruang belajar literasi begitu. Kemudian ada diskusi tentang bagaimana menguatkan kompetensi menulis relawan literasi khususnya dalam hal ini TBM, Taman Bacaan Masyarakat. Kemudian ada banyak workshop, misal ada workshop menulis braille karena TBM pun banyak hari ini yang TBM melakukan layanan untuk teman-teman disabilitas berbasis inklusi lah ya. Sekedar menyebut contoh di Jogja misal ada TBM helikopter begitu. TBM helikopter. Di Sulawesi Utara ada TBM teman luar biasa. Dia mendampingi teman-teman yang disabilitas tuli begitu. Kemudian ya banyak lagi lah di luar itu. Di Omah Buku pun kan itu melayani teman-teman disabilitas. Jadi itu ada semacam pergerakan ini ya, diversifikasi mungkin ya, perluasan layanan TBM gitu ya. Seperti tagline kita kan, literasi untuk semua. Untuk semua. Jadi kita mencoba menyasar berbagai kalangan begitu. Kemudian ada workshop membuat boneka tangan gitu. Karena kan TBM itu ya banyak yang walaupun tidak semuanya yang segmentasi sasarannya anak-anak. Nah, biasanya kan ruang-ruang kreativitas begitu menarik untuk anak-anak. Itu masyarakat umum nanti bisa gabung ya? Bisa boleh. Bahkan datang ke Kuburaya itu ya? Boleh, tapi dengan ongkos sendiri pastinya. Ongkos sendiri, iya. Bisa nyari sponsor lah. Nyari sponsor ya, betul. Nyari sponsor. Rencananya tanggal berapa itu? Nah, itu belum ada ketentuan jadwal secara ini ya. Bocorannya? Akhir September atau awal Oktober kalau tidak berubah lagi. Jadi tadi disampaikan bahwa acara Festival Literasi Indonesia ini akan menjadi konsolidasi bagi pegiat TBM. Berarti nanti di setiap TBM di se-Indonesia ini akan berkumpul di sana gitu. Ada perwakilannya lah. Ada perwakilannya. Tadi ada workshop menulis buku aktivitas juga, workshop membuat profil lembaga karena TBM itu kan gerakan nirlaba ya, bukan satuan pendidikan seperti sekolah, ada BOP dan lain sebagainya. Oleh karenanya kolaborasi ini menjadi harga mati. Nah, orang mungkin atau para pihak akan mau berkolaborasi ketika dia memiliki profil yang jelas. Nanti kita akan ada workshopnya. Kemudian juga ada workshop ekoprint, ya workshop yang memang sudah dilakukan oleh teman-teman TBM. Di luar itu juga ada pameran karya teman-teman. Dan tidak hanya terkait produk buku ya, literasi baca tulis, tapi juga ada karya-karya lain. Jadi kira-kira dari 2 acara besar ini ya, acara peringatan Hari Aksara Internasional di Mataram, acara Festival Literasi Indonesia di Kuburaya nanti, harapannya apa sih? Pertama, tumbuh kembangnya gerakan literasi ini, gitu. Kemudian juga menguatnya forum TBM, maka nanti pun ada beberapa sesi yang sebagai ruang teman-teman pengurus wilayah berbagi praktik baik. Karena teman-teman pengurus wilayah ini mereka memiliki praktik baik masing-masing. Misal forum TBM Jawa Barat, mereka membuat konsolidasi antar pegiat TBM di Jawa Barat melalui kemah literasi. Tiap tahun mereka memiliki kemah literasi dan tahun ini itu mengangkat tentang budaya. Kemudian di Nusa Tenggara Timur ada festival literasi perbatasan begitu. Kemudian juga kita memberi ruang di luar program kegiatan juga teman-teman PW ini pun teman-teman PD dan TBM diberi ruang untuk berbagi tentang bagaimana melakukan advokasi terhadap pemerintah, terhadap pihak swasta, supaya kerjasama ini semakin meluas. Itu mungkin yang pertama itu tadi
harapan tujuannya ya, konsolidasi di antara teman-teman, kemudian juga menumbuhkan dan menguatkan kesadaran khususnya untuk teman-teman pegiat TBM, umumnya untuk masyarakat secara luas tentang pentingnya penguatan pemanfaatan ruang belajar digital. Begitu. Ya, tadi bicara soal kolaborasi kerjasama dengan pemerintah gitu ya. Sekarang kan pemerintah sedang menggalakkan program Merdeka Belajar. Nah, ini saya pakai baju ini Merdeka Belajar. Iya. Nah, ini kan apalagi sekarang ya, Sobat Literasi banyak sekali pegiat literasi itu tidak sekedar mendirikan TBM, tapi mereka juga banyak juga dari kalangan guru ya. Kang Opi sendiri adalah kepala sekolah di Tasik sana gitu. Karena berarti kan ada semacam keselarasan sebenarnya ya, apa yang dilakukan teman-teman di TBM dengan sebagai aktivis, juga teman-teman sebagai seorang pendidik gitu ya. Nah, ini gimana cara penyelarasan kegiatan kerjanya nih antara pemerintah di satu sisi dengan TBM? Sebetulnya kan kalau diamati begitu, sebelum konsep Merdeka Belajar ini digaungkan oleh pemerintah, pada praktiknya teman-teman TBM ini sudah melakukan konsep Merdeka Belajar. Misal belajarnya tidak harus selalu di dalam ruangan, kadang juga memanfaatkan alam sebagai sumber belajar. Bisa di pantai, di sawah gitu. Begitu. Misal kalau yang sering saya lakukan kan mengajak anak-anak baca puisi di kebun teh, menulis tentang pemandangan begitu. Secara mentor atau fasilitator pembelajaran pun tidak berfokus pada satu orang. Misal si A jadi ketua TBM A, ya dia bukan satu-satunya guru. Bahkan kita itu sering mengajak para pihak, tapi ya konsepnya sedekah ilmu. Misal di tempat saya kan saya sering meminta atau memberi ruang untuk teman-teman jurnalis berkontribusi bersedekah ilmu melalui pelatihan jurnalistik. Ada teman-teman penyair yang datang kemudian memberikan pelatihan tentang menulis puisi begitu. Ada teman-teman akademisi, kemudian kami kumpulkan kawan-kawan guru memberikan pelatihan menulis PTK begitu. Jadi sudah sangat merdeka. Sudah sangat merdeka ya. Iya. Sumber pembelajaran itu ketika kegiatan di TBM itu sudah melimpah sebenarnya ya. Bukan melimpah, mau optimalkan sumber belajar yang ada, tidak harus selalu pada buku. Sumber pustaka itu kan banyak dan itu sudah mulai kita praktikkan. Ya, sebenarnya kan dalam konsep gerakan literasi sekolah sendiri itu juga ada semacam dorongan ya kepada sekolah agar juga mengundang para pegiat literasi dan tokoh-tokoh masyarakat dan lain-lain itu untuk juga membantu sekolah. Mereka bisa diundang ke sekolah atau warga sekolah itu ke luar gitu. Nah, selama ini bagaimana model kolaborasi antara sekolah dan masyarakat? Soalnya setahu saya itu banyak juga teman-teman TBM itu yang melakukan pendampingan ke sekolah itu ya. Ya, banyak teman-teman TBM yang melakukan pendampingan ke sekolah. Misal mereka memiliki program kerjasama dengan sekolah, datang ke sekolah begitu, melalui berbagai program. Ada yang sekadar misal membawa buku, karena kebetulan di sekolah tersebut belum memiliki perpustakaan untuk buku-buku non-teks pelajaran begitu. Ada juga yang sampai mendampingi begitu. Terkait bagaimana misal membaca nyaring dan lain sebagainya gitu. Ada juga yang muridnya secara berkala datang ke TBM, belajar di TBM karena di sekolah tadi tidak ada buku non-teks pelajaran, kemudian mereka memilih TBM sebagai sumber belajar. Atau juga ya sekedar mencari referensi. Misal tugas bahasa Indonesia tidak ada novel untuk pelajaran SMP SMA. Mereka biasanya salah satu alternatifnya itu datang ke TBM. Apalagi kalau sekolahnya nggak punya perpustakaan ya, TBM terdekat yang jadi solusi kan gitu kan ya. Kalau kebetulan TBM-nya yang memang memiliki sumber bahan pustaka yang lumayan berlimpah dan beragam. Karena tidak semua TBM juga memiliki sumber bahan pustaka yang berlimpah. Di data kami itu sekitar 25% TBM itu di data keanggotaan bukunya baru kurang dari 100, khususnya di daerah-daerah 3T. Oleh karenanya kami memiliki program 1 juta bahan pustaka untuk TBM. Tiap bulan secara bergiliran kami kirimkan buku dan teman-teman TBM yang dikirim itu kami prioritaskan yang bukunya kurang dari 100, ada di daerah 3T begitu. Jadi sebenarnya dengan bergabung dalam forum TBM jadi banyak manfaat ya bagi TBM, terutama di daerah-daerah yang terpencil. Salah satunya adalah dapat kiriman buku gitu ya dari
forum TBM gitu ya. Yang paling penting sih tidak merasa sendirian. Iya. Tidak merasa sendirian, mengetahui bahwa oh ternyata ada ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang. Karena TBM itu kan kalau ada 5.000 kan bukan hanya 5.000 itu, karena lembaga. Keanggotanya itu lembaga. Satu TBM itu kan minimal ada 4-5 orang kan pengurusnya. Jadi tidak merasa sendirian, oh aku bergerak sendirian gitu. Iya. Ternyata ketika sudah bergabung di forum TBM, oh di Aceh ada TBM Arasid begitu. Di Sorong ada pinjam pustaka gitu. Di mana? Di Purwokerto misal ada rumah kreatif pada Sekelir. Jadi di berbagai kabupaten kota ada gitu. Oke, terakhir Kang. Dengan tema Hari Literasi Internasional ini ya, apa sih harapan Kang Opik ya selaku Ketua Pengurus Pusat FTBM agar dunia literasi ini seperti apa gitu? Pertama mungkin tadi ya transformasi beralih ke hal-hal yang positif dan lebih menawarkan banyak alternatif ruang pembelajaran, media pembelajaran, pendekatan pembelajaran yang notabene ketika membuka alternatif ini maka konsep merdeka seiring sejalan kita praktikan begitu. Yang kedua, masyarakat secara umum juga menyadari bahwa konsep merdeka belajar itu harus dilakukan. Bukan hanya di TBM, tetapi juga di sekolah. Dan tentu melalui refleksi dari Aksara Internasional, Festival Literasi Indonesia, kita semakin memahami semangat pentingnya literasi. Karena ya itu kan sumber yang harus kita terus gali demi menguatkan ya sumber daya manusia. Oke. Terima kasih Kang Opik atas Siap. informasinya, sangat bermanfaat. Sobat Literasi, demikian bincang saya dengan Kang Opik, Ketua Pengurus Pusat Forum Teman Bantu Masyarakat. Mari kita terus hidupkan literasi, bangkitkan negeri, majukan literasi. Salam literasi. Merdeka.